Sidoarjo adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Segala aktivitas di Kabupaten Sidoarjo tersentral di jantung kota Sidoarjo. Mulai dari gedung pemerintahan daerah, pusat olahraga, pusat perbelanjaan modern, hingga kehidupan malam Sidoarjo. Sementara hiruk-pikuk modernisasi, Sidoarjo masih menyimpan dan melestarikan tradisinya. Wayang, hiburan murah meriah tetapi syarat dengan budaya, masih terlestari kokoh hingga saat ini. Dengan melestarikan budaya bangsa dengan kaos ini kemungkinan kan banyak anak-anak bisa untuk generasi itu ada satu. Yang kedua, masa-masa remaja sekarang ini yang kenal wayang pun sulit. Satu, kenal wayang itu loh hanya beberapa orang-orang yang tertentu lah, anak muda. Dengan saya sendiri dengan mengenalkan wayang lewat sebisa saya, jadi saya lewat kaos. Dengan begitu nanti kaula muda bisa mengenal dengan budaya bangsa. Candi Dermo terletak di Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Candi ini merupakan candi Hindu peninggalan Kerajaan Majapahit pada Wangsa Hayam Wuruk dan di bawah pimpinan Adipati Terung.
Candi ini sebenarnya adalah pintu gerbang atau gapura ke bangunan suci. Terlihat pada Candi Dermo ini sendiri bangunannya sudah tidak kokoh. Namun warga sekitar masih tetap menjaga dan merawat candi ini. Dulunya candi ini merupakan kompleks candi di mana candi induknya berada di sebelah timur. Namun sekarang telah hilang dimakan zaman dan menjadi tempat pemukiman warga. Candi Dermo ini kalau untuk ritual-ritual adat itu sudah tidak difungsikan lagi. Kalau tamu biasanya ada ya, cuma nggak seberapa gitu. Soalnya pemukiman akses jalan kurang memenuhi syarat sama dekat pemukiman penduduk terlalu mepet. Jadi kayak tamu itu enggan lah ingin sekedar berpariwisata di sini. Sekarang saya berada di Pasar Puspa Agri, daerah Cijedug, Kecamatan Taman Sidoarjo. Pasar Puspa Agri sendiri ini memiliki luas lebih dari 50 hektar, dan di sini dibedakan beberapa bangunan menurut jenis produk yang diperjualbelikan. Puspa Agri ini dibangun dengan harapan para petani bisa menjual langsung hasil panennya di pasar ini, sehingga hasil penjualnya juga akan jauh lebih baik ketimbang mereka jual di sawah para tengkulak itu. Itu unik. Nah, kalau yang itu malah satu-satunya mungkin di dunia ya, pasar yang punya fasilitas apartemen, jadi apartemen sederhana. Itu kami bangun dengan maksud begini. Pasar ini kan yang berjualan di sini kan hampir seluruh petani atau pedagang di Jawa Timur. Mereka berjauh-jauh. Kami punya pertimbangan ketimbang mereka cari tempat penginapan, sewa dan rumah kosan. Kami bangunkan ini. Jadi ini dipersiapkan untuk para pedagang khususnya yang luar kota. Mungkin menemukan wisata bahari di Kabupaten Sidoarjo cukup sulit, tetapi bukan berarti tidak ada. Telocor, dermaga yang sedang dikembangkan yang berada di Kecamatan Jabon, Jawa Tengah. Muara Sungai Porong ini menyuguhkan pemandangan berbeda, membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit dari pusat kota untuk sampai di dermaga Telocor. Namun, semua itu terbayar dengan keindahan alam yang disuguhkan oleh dermaga Telocor ini. Mas, permisi Mas. Namanya siapa Mas? Mas Riki. Mas Riki ya. Mas, kalau di sini tempat pembuatan kerupuk asli sini di mana Mas? Tanya di sana ada situ ada yang dekat itu. Oh, dekat sini ya? Iya. Bisa ditunjukin? Bisa. Oke, Silakan. Di Sidoarjo sendiri, ada satu tempat sentra pembuatan kerupuk puli di Desa Kupang, Kecamatan Jabon ini. Hampir satu desa mayoritas memproduksi kerupuk. Bahan-bahan pembuatan kerupuk ini sendiri terdiri dari tepung kanji, garam, penyedap rasa, dan puli. Semua bahan tersebut lalu dicampur dan diberi air. Pada tahapan kedua, seluruh adonan tersebut disaring agar menghasilkan adonan yang lebih lembut dan bersih. Di tahap ketiga, kerupuk ini dicetak, dikukus, lalu dipotong dan dijemur.
Salah satu makanan khas Sidoarjo adalah kupang. Makanan ini juga biasanya disantap dengan sate kerang sebagai pelengkapnya. Tidak sulit untuk menemukan makanan ini. Salah satunya di Kompleks Bursa Kupang, Seruni, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Ada berbagai macam olahan makanan dari kupang. Salah satunya yang paling digemari adalah lontong kupang. Makanan ini terdiri dari lontong, olahan kupang, dan irisan singkong yang digoreng. Kalau jemput kulit paling murah itu antara 20 sampai, kalau yang laki 20 sampai 50. Kalau yang cewek antara 25 sampai 80 itu paling murah kulit. Kalau dompet, kalau tas lain lagi enggak. Kalau tas ada yang 80, ada yang sampai 1 juta juga. Satu juga beda-beda, ada sulnya, sul nikah, sul kulit kan pokoknya segala produk kulit kita bikin sendiri. Kalau bahan kulitnya dari langsung kita ada supplier langsung kulit, khusus kulit dari Magetan, dari pabrik kulit yang memang kualitasnya bagus. Kan kita kualitasnya dari yang bawah sampai yang atas kawin-kawinnya itu. Kalau yang kulit itu antara mulai dari yang murah sampai yang mahal. Sedangkan bahan kulit itu kan juga itu produknya kan kulitnya bagus. Ya umum, turis juga ada, kita kirim kembali. Tapi kita kirim kembali, otomatis yang di sana juga peminat semua orang-orang. Dalam perjalanannya, koperasi ini terus berkembang hingga memiliki anggota sebanyak 354 pengrajin dengan aset lebih dari 10 miliar. Tetapi, setelah luapan lumpur Lapindo 6 tahun lalu, Intaco terpuruk. Hampir 70% pengrajin Tanggulangin gulung tikar. Namun kini, para pengrajin berbenah diri dan melanjutkan mimpi mereka agar industri ini kembali hidup. Mereka memulainya dengan menggelar Tanggulangin Fair pada tahun 2008 untuk menunjukkan bahwa industri tas dan koper kulit berkualitas internasional di Tanggulangin masih tetap eksis dan tetap berproduksi sampai sekarang. Sidoarjo. Sidoarjo, yes. Sidoarjo, yes. Sidoarjo. Sidoarjo! Sidoarjo. Sidoarjo! Sidoarjo! Sidoarjo. Sidoarjo! Sidoarjo. Sidoarjo!